Coba salah satu. Kalau Pak. Lumayan sih bisa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qadarullah, atas takdir Allah saya memberikan tausiah yang kedua kalinya di depan para jamaah sekalian. Kebetulan pada hari ini saya masih menunggui istri yang tercinta, yaitu yang sedang menjalani perawatan untuk menghadapi tindakan operasi. Insya Allah kata tim dokter itu pada hari Senin yang akan datang. Maka dari itu mohon ziyadah doa dari ikhwatu iman semua, semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah yang telah menciptakan kita sebagai makhluknya yang mulia. Allah juga yang masih memberikan kesempatan hidup dan kehidupan kepada kita dengan berbagai nikmat yang tak terhingga, baik nikmat lahir, nikmat batin, nikmat sehat, dan juga nikmat sempat, wabil khusus nikmat yang terbesar yaitu hidayah agama. Dengan nikmat-nikmat itulah alhamdulillah pada hari ini, pada Sabtu pagi ini, kita dapat melaksanakan di antara kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan segala amalan kita diterima oleh Allah sebagai amal soleh yang diridhoi olehnya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga cucuran rahmat dan salam itu berkenan juga untuk kita yang mengikuti sunnahnya. Amin. Jemaah sekalian, Rasulullah telah memberikan pedoman hidup kepada kita, yaitu dengan ada agenda harian bagi kita setiap muslim, sebagaimana yang Rasul ajarkan kepada kita dalam sebuah doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ada 3 agenda harian kita yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an.
minta ilmu yang manfaat. Jadi agenda yang pertama adalah kita mengais ilmu, mencari ilmu, menambah ilmu kita. Warizqan thayyiban, dan yang kedua adalah untuk mengais rezeki yang halal dan thayyib. Ini agenda yang kedua. Agenda yang ketiga, kata Rasulullah, wa amalan mutaqabbala, yaitu amal yang diterima, amal soleh. Jadi ada tiga agenda harian kita. Yang pertama adalah kita harus menambah ilmu kita setiap hari itu. Yang kedua adalah untuk mencari rezeki, dan memang itu kewajiban hidup kita untuk bekal ibadah kita. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbala, yaitu untuk beramal dengan amal yang soleh. Maka dari itu hadirin waktu iman, tepatlah pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita akan menambah ilmu, mendapatkan wawasan ilmu melalui kajian pagi ini. Dan sesuai dengan informasi dari Aparhan bahwa kalau malam Sabtu itu tafsir Pak katanya, maka saya akan murojaah Pak. Kita akan murojaah bersama tentang tafsir Al-Quran, yaitu yang akan saya sampaikan surah Ali Imran. Sekali lagi bukan Al-Imran Pak, surah Ali Imran, artinya keluarga Imran. Surah Ali Imran ayat 102 yang tadi saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sangat familiar ya di telinga kita semua, apalagi kita mudah-mudahan termasuk ahli ibadah. Hampir setiap khotib Jum'ah yang melaksanakan khutbah Jum'ah membaca ayat ini. Dan memang ini bagian daripada sunnah Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbahnya selalu membaca ayat ini. Bahkan ada dua ayat berikutnya, yaitu setelah membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, Rasul membaca juga, yaitu di dalam surah An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Itu yang kedua yang biasa dibaca oleh Rasulullah. Itu ayat takwa yang kedua. Ayat takwa yang ketiga itu ada di dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Sama juga panggilan tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Biasanya tiga ayat ini ayat tentang takwa yang biasa dibaca oleh Rasulullah pada khutbah-khutbahnya, baik khutbah Jumat maupun khutbah nikah. Marilah hadirin waktu iman, sekarang kita akan mendalami Ali Imran ayat 102 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Anak-anak santri biasanya waktu saya dulu belajar ya di pondok, itu kata ya ayyuha itu ada dua kata. Kata ya dan ayyuha itu harfun nida, huruf yang digunakan untuk memanggil wahai. Hello kalau dalam bahasa Inggrisnya, ya dalam bahasa Arabnya. Ayyuha harfu tanbih, yaitu
untuk memberikan peringatan, mengingatkan. Mana orang Sunda suka mengartikan ya ayyuha, ya sing ingat. Nah, gitu ya. Ya ayyuha, wahai ingatlah. Alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Panggilan ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tentunya tidak terpanggil oleh ayat ini. Mudah-mudahan kita semua merasa terpanggil dan harus terpanggil oleh ayat ini, sebab ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kata amanu itu adalah kata transitif, kata yang membutuhkan objek. Sebab di situ diawali dengan hamzah, ada dua hamzah di situ. Tadinya amanu, af'ala, yuf'ilu, if'alan. Amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Maksudnya adalah beriman kepada Allah. Ada objeknya, beriman kepada Allah. Pengertian iman, hadirin ikhwatu iman, kita murojaat kembali ya, untuk mengingatkan dan menyegarkan kembali ingatan kita bahwa yang dimaksud dengan iman, banyak orang mengartikan percaya. Sebenarnya kata iman tadi saya katakan sebagai kata transitif yang membutuhkan objek. Maka dari itu para ulama mengartikan al-imanu at-tasdiqu. Iman itu adalah membenarkan. Ini kata transitif tadi. Membenarkan. Membenarkan apa? At-tasdiqu bima jaa bihi rasul an rabbih. Membenarkan apa-apa yang didatangkan oleh Rasulullah dari Tuhannya. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka siapapun yang membenarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia itu adalah orang yang beriman. Ini pengertian yang pertama menurut ulama ahli sunnah. Dan ada juga pengertian yang kedua, iman yang kedua, yaitu tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, dan mengikrarkan dengan lisan kita, wa af'alun bil arkan, dan membuktikan kebenaran dalam hati ikrar kita, yaitu dalam amal perbuatan. Maka adanya benang merah antara hatinya, antara lisannya, dan juga antara perbuatannya. Itu adalah orang yang beriman. Membenarkan apa? Membenarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Itu pengertian yang kedua tentang iman. Orangnya disebut mukmin. Orangnya adalah disebut mukmin. Adapun sifatnya adalah iman, itu adalah ada di dalam hati, yang diikrarkan dalam lisannya dan dibuktikan dengan amal perbuatannya. Hadirin ikhwatu iman, manusia itu tergolong ada tiga, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah. Di awal Al-Baqarah, yang pertama ada 5 ayat, itu menjelaskan tentang orang yang beriman. Kemudian ada 2 ayat yang menjelaskan tentang orang kafir, dan ada 12 ayat, banyak sekali, menjelaskan orang munafik. Jadi manusia menurut Al-Quran tergolong pada 3 golongan. Yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua orang kafir, dan yang ketiga adalah orang yang nifak. Nifak sifatnya, orangnya disebut munafik. Ini ada 12.
Ayat 1 Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu sampai wa ulaika humul muflihun 1 sampai 5. Kemudian 6 dan 7 itu adalah tentang orang kafir. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Itu adalah hanya 2 ayat menjelaskan tentang orang kafir. Sedangkan tentang orang yang nifaq, orang yang hipokrit, jari wong Jawane pelintat-pelintut, lain di mulut, lain di hati. Ini Allah sengaja, Allah di sini memberikan penjelasan yang panjang. Ada 12 ayat, yaitu mulai dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20. Nanti itu pembahasannya barangkali oleh ustadz yang lain. Saya akan lanjutkan saja ini. Panggilan dalam ayat ini adalah kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Sudah saya terangkan tadi apa itu iman. Orang yang disebut mukmin. Isi panggilannya di sini ada 3, yaitu ittaqullah. 1 itu. Yang kedua, haqqa tuqatihi. 2. Yang ketiga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ada 3, yaitu konten di dalam ayat ini ada 3. Yang pertama adalah ittaqullaha, bertakwalah kamu sekalian pada Allah. Rasanya udah sangat sering kita mendapat penjelasan tentang takwa. Khatib kemarin siang juga menyinggung ittaqullaha haqqa tuqatih dan seterusnya. Pengertian takwa, bertakwalah kamu sekalian pada Allah. Nah, pengertian takwa hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah, kalau kita tarik dari sisi bahasa, kata dasar dari takwa itu berasal dari kata ittaqo, yattaqi, ittiqoan. Ittaqi, ittaqiya, ittaqu itu kata kerja perintah. Kalau ittaqo itu adalah kata kerja, fi'il madi menurut anak santri. Itu mengandung 3 pengertian. 2 pengertian dari kata ittaqo dan 1 pengertian dari kata waqo yaqi wiqayatan. 2 pengertian dari takwa dilihat dari akar katanya. Yang pertama artinya adalah takut. Sebagaimana pendapat Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan bahwa takwa itu adalah takut. Takut akan azab Allah, takut akan murka Allah, takut jangan-jangan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah, dan seterusnya. Itu yang pertama, kata takwa artinya adalah takut. Al-khasyah. Sedangkan yang kedua, kata takwa berasal dari kata berhati-hati. Hal ini berdasarkan dialog seorang khalifah, yaitu khalifah yang kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bertanya kepada temannya yang juga sama-sama sahabat Rasulullah, yaitu Ubay bin Ka'ab. Hadirin ikhwatu iman, jadi begitu Rasulullah wafat, Rasulullah tiada, para sahabat untuk saling mengingatkan ilmu yang diberikan oleh Rasulullah, biasanya sahabat itu bertanya kepada sahabatnya yang lain. Dan ada di antara sahabat yang menjadi ulamanya para sahabat, yaitu namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini tempat patarosan, tempat untuk bertanya. Maka seorang khalifah untuk menyegarkan kembali pengertian takwa bertanya juga kepada Ubay bin Ka'ab. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, sa'ala Amirul Mukminina Umar bin Khattab
Ubay bin Ka'bin, begitu dalam bahasa Arabnya, telah bertanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Ubay bin Ka'ab anit takwa, tentang takwa. Jadi hadirin waktu iman, tengah rasa era, tengah rasa hina lamun orang nanyakan tentang ilmu. Memang kalau kita perlu untuk meyakinkan ilmu kita, atau kita tidak tahu tentang ilmu itu, bertanya pada saudara kita, bertanya pada teman kita. Kayak Umar bin Khattab bertanya pada Ubay, bertanya tentang takwa. Padahal pada diri beliau juga sudah ada pengetahuan tentang takwa. Maka dari itu, setelah ditanya tentang takwa, Ubay bin Ka'ab Malik bertanya kepada Rasul, kepada siapa? Pada Umar bin Khattab. Kata Ubay bin Ka'ab kepada Umar, amma salatta tariqan dza saukin. Ya Umar, nah mane pernah lempang di hiji jalan anu eta jalan pinuh ku cucuk? Apakah engkau pernah berjalan di satu jalan itu banyak dengan duri, di suatu jalan yang penuh dengan duri dan onak? Jawab Umar, bala. Bala itu dalam bahasa Arab ya, bala itu sumuhun. Oh iya, kan tenang, leres pisan. Abi pernah lempang dina jalan anu pinuh ku cucuk. Madza fa'alta? Kata Ubay bin Ka'ab, apa yang kamu lakukan kalau berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Itu kata Ubay bin Ka'ab. Bagaimana jawab Umar bin Khattab? Syammartu wajtahadtu. Saya berhati-hati dan bersungguh-sungguh, kata Umar, untuk tidak menginjak duri-duri itu. Bagaimana kata Ubay bin Ka'ab? Fadzalika taqwa, itu takwa. Tah eta takwa teh. Kata siapa? Kata Ubay bin Ka'ab kepada Umar bin Khattab. Hal itu hadirin ikhwatu iman, dialog Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab didendangkan dalam sebuah syair, didendangkan dalam sebuah syair dalam bahasa Arab juga, yang bunyinya Khalid dunuba sagiroha wa kabiroha fadakatuko. Kosongkan dirimu dari dosa-dosa yang kecil dan dosa-dosa yang besar, itulah takwa. Wasna kamasin fauqa ardin da syaukin. Jadilah kamu seperti orang yang berjalan, dalam syair itu, di jalan yang penuh dengan duri-duri. Yahduru mayuro, maka dia pejalan itu akan hati-hati menapaki jalan itu. Wala tahkironna sagirotan, janganlah kamu lalaikan, sepelekan perkara-perkara yang kecil. Fa innal jibala minal haso, maka sesungguhnya gunung yang besar, bukit yang besar itu terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil. Itu hadirin ikhwatu iman, gambaran takwa yang didedangkan dalam sebuah syair. Maka dari itu Imam Jalaluddin As-Suyuti yang mengarang kitab Tafsir Jalalain, dia membuat satu definisi simpel tentang takwa. At-taqwa huwa at-ta'atu. Takwa itu adalah ketaatan. Bimtisalil awamiri, dengan melaksanakan segala perintah Allah, wajtinabin nawahi, dan juga dengan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Itu kesimpulan dari pengertian takwa. Ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian pada Allah. Satu materi itu dalam ayat ini. Materi yang kedua, haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Apa yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa? Ibnu Mas'ud, dia telah memberikan 3 indikator tentang pengertian sebenar-benar takwa. Ada 3 indikator
yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa. Kalau ketiga itu ada pada diri seseorang, maka dia adalah orang yang benar-benar bertakwa. Indikator yang pertama, kata Ibnu Mas'ud, taat, tidak maksiat. Wah, luar biasa ini. Mentaati Allah, mentaati Rasulnya, mentaati pemerintah di antara kamu sekalian, ya, itu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah dan tidak maksiat pada Allah. Itu yang pertama. Kalau orang itu taat pada Allah dan tidak maksiat pada Allah, itu adalah orang yang benar-benar takwa. Yang kedua, yashkuru wala yakfur, bersyukur dan tidak kufur. Dia bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepadanya, diwujudkan di dalam perbuatan pengabdian ibadah kepada Allah, wala takfur, dan tidak kufur nikmat kepada Allah. Ini indikator yang kedua, kata Ibnu Mas'ud. Dan yang ketiga, hadirin ikhwatu iman, adalah berzikir, selalu mengingat Allah di mana saja berada, kapan saja hal itu dilakukan. Zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, mengingat Allah, wala yansa, dan tidak pernah melupakan Allah. Ada tiga, hadirin ikhwatu iman. Kalau ketiga-tiganya ada pada diri kita, berarti kita sudah termasuk orang yang benar-benar bertakwa. Tetapi di dalam ayat lain, di dalam surat At-Taghabun ayat 16, hadirin ikhwatu iman, dijelaskan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kamu. Ini adalah kasih sayang Allah kepada kita. Kalau tadi haqqa tuqatih dengan tiga indikator tadi, itu rasanya berat sekali kita lakukan. Tapi Allah menjelaskan kembali, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sekalian pada Allah sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan kemampuan keilmuan kamu, sesuai dengan kemampuan iman, kadar iman kamu. Sehingga para ulama tafsir yang meyakini adanya nasih dan mansuh, ada ayat yang dihapus dan ada ayat yang menghapusnya, maka ayat fattaqullaha mastata'tum ini adalah sebagai nasih daripada ayat ini. Tapi kalau saya justru mengambil pemahaman bahwa yang dimaksud di sini adalah konvergensi, yaitu gabungan, ya. Maksimalnya adalah haqqa tuqatih, minimalnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Itu adalah materi yang kedua, konten yang kedua dari ayat ini, haqqa tuqatih. Sedangkan yang ketiga, wala tamutunna illa wa antum muslimun, wala tamutunna, dan janganlah kamu sekalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu sekalian dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu, ya. Ada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Qais bin Asim. Qais bin Asim dari jauh, rumahnya jauh dari rumah Rasulullah di Madinah. Kalau Rasulullah kan di Madinah, rumahnya saronoi Masjid Nabawi, ya. Kalau Qais bin Asim jauh di luar kota Madinah. Dia datang kemana? Ke rumah Rasulullah. Setelah memberikan salam kepada Rasulullah, dijawab salamnya oleh Rasulullah. Kemudian dia berkata kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, bagaimana kata Qais ini, idna mau'idatan tanfa'u biha. Wahai Rasulullah, berilah nasihat kepada kami, nasihat kepadaku, kata Rasulullah. Punten, Pak. Bismillah.
Ya Rasulullah, berikan nasihat kepadaku agar nasihat itu manfaat untuk diriku. Ya Qais, kata Rasulullah, wahai Qais, inna ma'al izzati dhillan, sesungguhnya bersama kemuliaan itu ada kehinaan. Ini nasihat Rasulullah kepada Qais bin Asim. Sesungguhnya setelah kemuliaan itu akan ada kehinaan. Artinya hadirin ikhwatu iman, bahwa hidup manusia tidak selamanya seperti itu, akan berubah. Seorang yang memiliki kedudukan, memiliki jabatan, tidak selamanya akan menduduki kedudukan dan jabatan, pasti suatu saat akan berhenti. Orang yang kaya raya mungkin suatu saat akan menghadapi kesulitan, selain mendapatkan keuntungan. Di mana ada kebahagiaan, pasti suatu saat akan ada kesusahan dan kesulitan. Di mana ada kemudahan, pasti akan ada kesulitan. Bahkan di dalam Al-Quran dibalik, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Rasulullah membalik bahwa di mana ada kehormatan, di situ nanti bersama kehormatan itu akan ada kehinaan. Artinya orang tentilana para wargi sadaya. Sebagaimana firman Allah bahwa dalam rentang hari itu kehidupan manusia akan diputar, nudawiluha bainan nas, akan diputar. Maka kita sering menyebut roda kehidupan. Roda kadang-kadang di atas, roda kadang-kadang di bawah. Seperti itulah kehidupan. Itu kata Rasulullah yang pertama. Inna ma'al izzati dhillan, bahwa sesungguhnya bersama kehormatan itu akan ada kehinaan. Kemudian yang kedua, hadirin watu iman, inna ma'al hayati mautan, sesungguhnya bersama kehidupan itu ada kematian, bahwa kita hidup pasti akan mati, kata Rasulullah. Banyak firman Allah yang menjelaskan bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hidup ini adalah laksana kita sedang menaiki bahtera yang singgah di sebuah pulau yang bernama dunia. Pulau ini gemerlap, pulau ini indah, pulau ini melenakkan, sehingga banyak orang yang terlena. Rarasaan teh, perjalanan teh sudah sampai di sini, di dunia ini. Padahal perjalanan masih panjang. Nanti setelah di dunia akan memasuki ke alam barzah. Dari barzah kita akan berlanjut ke mahsyar, dan di mahsyar akan ditentukan kita, yaitu ke surga dan ke neraka. Inna ma'al hayati mautan, sesungguhnya bersama kehidupan itu akan ada kematian. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8 menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, pok caritakeun ku anjeun Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian itu alladzi tafirruna minhu, yang kematian itu kamu pada lari darinya. Fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan menghampiri kamu sekalian. Manakala ajal tiba, di situ kematian akan datang. Maka jemputlah kematian itu. Persiapkan untuk menghadapi kematian, agar siap kita menghadapi kematian. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada, kemudian kalian dikembalikan kepada Allah, zat yang maha tahu yang gaib dan tahu yang nyata.
Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan menampakkan, memperlihatkan kepada kamu sekalian bima kuntum ta'malun, apa-apa yang telah kalian kerjakan di dunia. Mana dunia adalah tempat untuk mengais amal soleh. Maka kata Rasulullah, nasihat terakhir kepada Qais bin Asim, walaka biqorinin, hendaklah kamu memiliki teman. Kata Rasul. Kata Qais, teman siapa Rasulullah? Teman yang akan mengikuti kamu. Yang lain pada kembali ke rumahnya masing-masing. Hartamu akan menyaksikan kepergianmu, tapi teman yang ini akan terus mengikuti kamu ke alam barzakh. Teman ini juga yang akan mendampingi kamu di mahsyar. Teman ini yang akan menentukan kamu ke surga atau ke neraka. Siapa itu? Itu adalah amal. Dan jadikanlah temanmu, yaitu amal soleh kamu, yang akan setia mendampingi kamu dan menyelamatkan kamu nanti di barzakh, di mahsyar, dan juga di akhirat kelak. Itu kata Rasulullah kepada Qais bin Asim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka dari itu janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka hadirin ikhwatu iman, kita hendaknya banyak berdoa dengan Allahumma htim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, pungkasilah hidupku ini dengan Islam, pungkasilah hidup ini dengan iman, dan pungkasilah hidup ini dengan husnul khatimah. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesailah pembahasan tafsir Al-Qur'an surah Ali Imran ayat yang ke-102 yang tadi saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian hadirin ikhwati iman yang dapat saya sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana Dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.